Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 14 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda langsung dari sumbernya, dan di sore hari ini informasi mengenai pengelola kafe dan juga restoran serta warkop di Kabupaten Bulukumba membingungkan atau juga menjadi bingung soal imbalan royalti musik. Nah, untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Samba. Ya, baik, selamat sore Mbak Vio, redaksi Tribun Timur dan pemirsa Tribun North di mana Anda berada. Baik, rekan Samba, untuk isu royalti musik di Kabupaten Bulukumba sendiri sejak kapan kemudian menjadi keresahan dan membuat seluruh pemilik owner cafe itu merasa khawatir nih, atau juga bingung? Silakan. Baik, jadi para pengelola kafe, restoran maupun warung kopi di Kabupaten Bulukumba sejak bergulirnya aturan royalti harus membayar dari kepada pemilik musik itu dari para pengelola kafe di Kabupaten Bulukumba. Mereka mulai khawatir dan sekian ada yang bingung dan ada yang mempertanyakan aturan dari penghutang atau pembayaran rencananya nanti jika diberlakukan hal itu, dan ada juga para pengelola kafe di daerah itu tetap putar musik karena menurut mereka aturan itu belum jelas spesifikasinya dan bagaimana bentuk penghutannya nantinya jika diterapkan dan bagaimana cara penilaiannya, sehingga inilah yang membuat para pengelola kafe, warung, restoran di Kabupaten yang hingga saat ini belum dipahami secara jelas, Pak Bio. Baik, berarti hingga saat ini tindakan yang dilakukan pengelola kafe terkait aturan royalti musik ini, apakah kemudian tidak memutarkan musik-musik band-band terkenal atau mungkin hanya mengganti menggunakan instrumen lain saja? Ya, di Kabupaten Bulukumba ini boleh dikata bahwa daerah ini merupakan daerah yang mungkin daerah terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar, memiliki kafe, warkop dan lain-lain, Mbak Pio. Dan inilah yang menjadi permasalahan. Menurut pantauan kami, sejak bergulirnya wacana ini di pemerintah pusat yang ada di Jakarta, ternyata para pengelola kafe, restoran maupun warung kopi di Bulukumba telah mencermati dan beragam tanggapan yang mereka sikapi terhadap wacana tersebut. Ada yang mencoba kemudian mulai menahan atau menyetop dari aktivitas memutar musik di ruang publik di warung kopi maupun di kafe-kafe atau di restoran. Dan ada juga yang tetap memutar musik, dan ada yang kemudian mengganti dengan live musik dengan melibatkan penyanyi-penyanyi yang ada di lokal yang ada di Kabupaten Bulukumba sendiri, dan itu pun kemudian dilakukan pembatasan waktu ya live musik yang mereka lakukan, dan hingga saat ini memang masih menjadi perbincangan hangat dari rencana penerapan royalti musik tersebut kepada pengelola kafe, restoran maupun warung kopi di Kabupaten Bulukumba atau di negara ini, Mbak Vio. Baik, berarti kalau dari berdasarkan hasil liputan Anda, rekan Samba, kemudian apa yang menjadi alasan beberapa kafe ini tetap memutar musik meski ada aturan royalti? Ya, aturannya menurut keterangan mereka bahwa ini belum jelas aturannya, apakah memutar musik ini seperti apa pemungutannya nanti, apakah dibayar langsung kepada pemilik hak cipta itu ataukah ke pemerintah daerah, dalam hal ini ke pihak pemerintah, dan itu yang belum jelas dan sampai mana batasan-batasnya sehingga bisa dikatakan itu dapat dikenakan hak melanggar cipta dari personal atau pihak musisi atau lembaga.
ini perlu mereka pihak pemerintah diminta untuk menjelaskan secara detail agar tidak membuat para pengelola kafe, warkop atau restoran ada di Kabupaten Bulukumba, karena jika ini dibiarkan berlanjut maka mereka akan terdampak terhadap wacana-wacana tersebut yang pasti dapat dilakukan dengan maksimal. Apalagi pihak pemerintah di daerah ini juga belum mendapatkan petunjuk cek teknis dari pemerintah hingga saat ini, sehingga belum berjalan dengan maksimal tentang pemberlakuan royalti nantinya ke depannya, seperti itu, Mbak Pia. Berarti dalam hal ini kalau ditanyakan mengenai apakah kemudian sudah ada sosialisasi dari pemerintah kabupaten, jawabannya adalah pemerintah kabupaten masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Benar demikian, rekan Sambah? Ya, betul sekali. Pemerintah daerah saat ini juga masih mengamati atau menunggu aturan resmi itu teknis yang kemudian dapat diterapkan secara nasional atau ke masing-masing daerah. Dan saat ini pihak pengelola kafe juga mendesak mana aturan yang sebetulnya tentang hak cipta itu, karena masih cukup umum sekali dan dapat diterjemahkan secara spesifik yang mana yang dilarang atau yang mana yang diperbolehkan. Dan ada yang beberapa kafe yang sudah menyetop sebetulnya, dan ada yang tetap namun lebih banyak yang tetap memutar musik yang ada di kafe-kafe mereka saat ini, Mbak Pio. Oke, berarti untuk kuantitasnya sendiri apakah bisa disebutkan rekan Sambah seberapa banyak kafe yang memilih untuk meniadakan musik di ruang publik mereka? Ya, kalau dilihat secara pengamatan langsung masih yang menerapkan itu, yang meniadakan ada sekitar 20% yang meniadakan musik dan mengganti hal-hal lain, kegiatan lain di kafe-kafe mereka. Dan bahkan ada yang sudah tampak nih, tanpa suara musik lagi, dan melainkan dari terdengar atau terlihat hanya perbincangan dari para pengunjung kafe atau kopi ataupun restoran di daerah ini di Kabupaten Sumba, Pak. Berarti dampak aturan royalti ini yang mungkin sedikit membingungkan rekan Samba, apakah kemudian berpengaruh terhadap operasional kafe di Bulukumba? Secara umum ini belum terlalu berpengaruh karena masih menyesuaikan, dan prediksi dari pihak pengelola kafe nanti jika itu dilangsungkan, maka itu tadi kembali pada bagaimana tanggapan dari para pemilik kafe. Ada yang menyampaikan bahwa dengan tiadanya musik itu tidak mengurangi pengunjung mereka, dan karena banyak pengunjung atau konsumen yang memang senang jika tidak ada suara musik yang diputar di kafe-kafe mereka. Dan juga yang menyampaikan bahwa tentu mengurangi nilai dari para ruang publik yang ada di dalam kafe tersebut, seperti itu, Mbak Fio. Oke, baik. Berarti saat ini memang masih pada menunggu bagaimana kemudian aturan ini bisa diperjelas begitu, dan harapannya apakah kemudian aturan ini berlaku atau berharapnya tidak, rekan Samba? Ya, sebagian besar menyampaikan bahwa pemerintah pusat harus memperjelas secara detail landasan hukum, dan harus bukan uji publik dari aturan tersebut, karena mereka menilai bahwa wacana itu belum melakukan uji publik, sehingga ini membuat rancu, ini membuat beban dari para pemilik kafe di bawah. Dan harus memperjelas apa saja poin-poinnya yang harus ditaati, dan apa saja yang harus tidak boleh diputar di musik seperti apa saja, apakah hanya musik yang diputar di dalam kafe
ataupun penyanyi lokal yang menyanyikan lagu-lagu dari para artis yang terkenal itu yang harus diperjelas kepada oleh pihak pengelola kafe kepada pihak pemerintah pusat sebelum aturan ini resmi dijalankan. Nah, seperti itu Mbak Fir. Baik, terima kasih rekan Samba atas informasinya dan juga memang ini menjadi isu nasional juga dibahas oleh seluruh pihak bahkan lebih khususnya kepada musisi begitu ya. Dan semoga informasi yang dibagikan ini bisa menjadi bahan evaluasi juga bagi pemerintah pusat, semoga didengarkan dan selamat kembali beraktivitas rekan Samba. Terima kasih. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini juga pernyataan dari manajer Circle Bulukumba yakni Nova Olia serta pernyataan dari manajer kafe Untung Signature atas nama Ihdar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ke sana lagi, di sebelah. Menunggu Mi. Sudah telepon Kak? Sudah Mi. Mana bilang? Oh, ini kapan? Oke, Ibu, semenjak ada aturan tentang penggunaan musik di kafe itu akan mendapatkan royalti, bagaimana pihak manajer atau manajemen di sini menanggapi hal itu, Bu? Untuk dari pihak manajemen kafe tersebut, sejak keluar hal itu, kami dari pihak manajemen dan owners serta kafe memang lagi membicarakan player musiknya, jadi memang tidak dipakai sementara karena memang belum ada konsultasi untuk ke kafe ini, cuman lebih baik dan lebih amannya untuk kami. Jadi artinya belum ada sosialisasi yang diterima ya? Iya, belum ada. Tapi karena untuk menghindari antisipasi, jadi apa yang dilakukan? Kami tiadakan dulu. Tapi apa yang saat ini dilakukan? Apakah masih kalau live musik sendiri gimana? Kalau live musiknya masih tetap, dia 3 kali dalam 1 minggu. Untuk live musiknya masih tetap diadakan, tapi dia itu jamnya ada di habis isya jam 8 startnya sampai jam 10.30. Jadi sejauh ini belum ada sosialisasi ya yang masuk ke pihak manajemen Circle sendiri untuk penggunaan musik? Untuk sekarang belum masuk. Tapi sudah ditiadakan untuk penggunaan musik ya? Tapi tentang isu ini apakah sudah mendengar sebelumnya kalau ada royalti akan dikenakan kepada pihak manajemen kalau misalnya menggunakan musik? Sudah mendengar dari owner. Kita langsung ambil gerak untuk antisipasinya. Dengan apa antisipasinya? Antisipasinya untuk putar musiknya dulu untuk tidak ditiadakan ya. Tapi sebelumnya itu pernah dilakukan? Pernah.
sana. Setelah keluar itu tidak stop. Apa ada tidak dampaknya dengan pengunjung sendiri dengan adanya pelarangan pemutaran musik itu? Apakah dampaknya misalnya pengunjung berkurang kah atau kurang sreg pengunjungnya atau bagaimana? Untuk dampaknya sih tidak ada ya Kak. Untuk dampaknya tuh untuk kafe tidak ada. Customer juga mungkin lebih enak kalau gak ada musik karena lebih bisa ngobrol. Karena kan orang kalau nongkrong seperti ini cari tempat yang bisa dibuat nyaman untuk ngobrol. Mungkin lebih nyamannya seperti itu. Karena kami juga dari pihak kafe juga mengutamakan kenyamanan customer. Untuk saat ini belum ada komplain yang untuk berhubungan dengan hal tersebut. Oke. Nama lengkap tak? Nama lengkapnya Nova Aulia. Nova Aulia. Oke. Manajer kafe ya. Kalau saya yang pertama, soalnya ini kan tiba-tiba. Sebelumnya tidak ada. Perbaiki saya dulu ke Kalau saya pribadi, mungkin secara umum pemilik kafe juga bingung karena sebelumnya ini kan tidak ada sosialisasi. Sementara Undang-Undang 28 itu sudah lama tahun 2014. Undang-undang itu juga dibikin sebelum tidak ada uji publik, maksudnya melibatkan pengelola, pengusaha kafe dan lain-lain. Tiba-tibaan ada kasus megacuan yang dilaporkan karena tidak membayarkan royalti dengan nilai 2M sekian lah. Nah, yang kami mau tanyakan dasar acuan 2M itu dari mana? Padahal kan di undang-undang itu setahu saya itu cuma 60.000 per kursi per tahun. Nah, angka 2M itu yang harus transparan bahwa angka ini dari mana. Kemudian soal pendistribusian ke pemilik lagu itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya kita transparansi itu yang dituntut itu sebenarnya transparansi, sosialisasi, dan kemudian kalau bisa direvisi, diuji publik dulu seperti apa. Juga pemilik kafe banyak yang bingung soal mekanismenya ini loh. Maksudnya kafe yang di kategori mana yang bisa dipunguti, terus kayak bagaimana kemudian audit dari LMKN ini ke kafe-kafe pada saat mereka dasar memunguti dan cara mengetahui lagu-lagu apa saja berapa kali diputar dan ini kan seperti pajak penghasilan yang self assessment bahwa kafe itu harus melaporkan dulu ke LMKN, lalu kemudian kita masuk daftar, lalu kemudian dipunguti pajak. Nah, pertanyaan saya adalah setelah kita mendaftarkan diri, bagaimana mekanisme pemungutan itu? Yang kedua, terus transparansi soal pendistribusian royalti itu, karena banyak keluhan di sosial media, artis-artis itu merasa tidak mendapatkan yang sesuai haknya. Mereka juga bingung pola penghitungan royalti itu seperti apa. Artinya mungkin kalau saya sebagai pengelola kafe berharap di setiap daerah itu ada sosialisasi, lalu kemudian kita kalaupun kemudian di Undang-Undang 28 tahun 2014 itu banyak yang tidak sesuai kondisi, sebaiknya direvisi sesuai dengan sosialisasi dan uji publik itu. Mungkin begitu. Terus selama saya tidak jelas soal seperti apa mekanismenya, saya rasa kita tetap memutar musik. Sampai kemudian mungkin pada saat banyak kafe-kafe yang masih memutar musik, lalu dari situ juga bahwa setelah banyak kafe-kafe yang akan memutar musik, mungkin LMKN akan sibuk memunguti pajak. Tapi di situ mungkin akan ada jalan transparansi atau kejelasan seperti apa mekanismenya. Karena pada saat semua kafe berhenti, artinya LMKN tidak punya lagi objek untuk dipunguti. Nah, kalau pada saat LMKN tidak punya lagi objek yang dipunguti, artinya case close bahwa
kita tidak sampai kapan pun tidak pernah paham lagi cara mekanismenya ini seperti apa. Begitu. Jadi harus Andi Ihdar. Apa lagi? Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 14 Agustus 2025. Tetap saksikan terus perkembangan berita terbaru hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili rekan kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.